Jebret Tim, apa kabarnya? Halo Jebret Tim. Lord Mardel is back. Mardel is back. Akhirnya kita siaran bareng lagi udah lama Iya. banget ya. Kalau di Dageran kepisah kita ya. Sebenarnya kepisah kalau misalnya di DPI ya paling sama Intan, sama Nesa, sama juga istrinya Bapak Hanif Tamrin ya. Iya, Ini aku Anis baru ya. pertama nih ya sama Intan lagi nih ya. Iya, akhirnya Udah ketemu lama lagi. enggak. Sehat nggak? Sehat kan? Sehat setelah saya lulus menjadi sarjana COVID ya. Alhamdulillah ya. Pokoknya- tetap jaga kesehatan terus ya. Benar Intan, jangan pokoknya Jebret Tim malam hari ini kita seru-seruan, kita bakal bahas banyak banget yang wah ini sih ada yang berpisah, ada yang bertemu, ada yang manis, ada yang pahit, semuanya ada Intan. Semuanya ada di sini. Ini persis banget ya kayak kejadian-kejadian di Real Madrid ya. Ini apa? Benar. Mereka-mereka yang dibuang, terus juga gosip-gosip heboh sekarang yang katanya ada yang mau masuk ke Real Madrid, ada yang mau dilepas lah segala macam. Ada yang berpisah kayak Donnarumma, kita lengkapnya nanti nih. Cuman kalau ngomongin yang manis-manis yang selalu nemenin aku, selain ada Intan juga yang manis ya. Intan Aduh kan aku selalu takut sama manis, pacar Intan. Intan kan selalu manis, tapi ada yang selalu bikin semangat dan juga berenergi Oh, pastinya. oke. Ada kopi apa? lagi deh. Betul sekali. Ini pokoknya kalau misalnya ngomongin kopi kolaki deh, ini adalah kopi susu khas Thailand yang creamy banget, enak dan nendang nemenin Jangan lupa, A-nya gue selama 3 Euro ya. A-nya Selalu 3. nemenin pas kemarin nonton Euro ya? Iya, sebelum saya jadi isoman gitu ya. Iya, emang selalu nemenin kita nonton Euro. Tapi lepas Euro juga bisa tetap dong nemenin Betul. kita nonton DPI, nonton semua playlist di Jebret Media TV. Ini tetap bikin kita bersemangat dan juga berenergi pastinya. Betul, pokoknya kalau misalnya nonton bola, nonton DPI, jangan lupa juga follow Instagramnya @kopiko_lucky_day_. Underscore itu strip bawah ya kalau ada yang nggak tahu underscore apa ya. kopiko_lucky_day_id. Ini ada yang ada di sini nih. Iya, Nah, tuh yang ada di situ tuh. kemarin banyak banget ngasih-ngasih hadiah, ngasih-ngasih keseruan. Pokoknya emang Jebret Media tuh datengin follower banyak ya buat Kopi Lucky Day ya. Iya dong pasti. Karena Kopi Kolaki Day di sana juga selain karena Jebret Media ya, di sana juga seru-seru banget. Daripada cuman sekarang PPKM diam aja di rumah bengong-bengong nggak jelas kan, mendingan langsung aja lihat-lihat Instagram di Kopi Kolaki Day. Iya, Terus sama- juga nonton playlist di Jebret Media ya pastinya. Plus jangan lupa juga nonton video di YouTube-nya Kakak Intan. Lagi jadi YouTuber sekarang Kakak Intan ya. Aduh iya dong nonton dong. Dari kemarin kita nanyain prediksi-prediksi ke pandit-pandit Betul. gitu kan. Tapi akhirnya ya banyak banget yang nonton, lebih banyak yang nonton pas udah mulai kita kolaborasi bareng Jebret dong. Oh gitu, iya job juga makin Makasih, banyak ya. CEO. masuk banget beresnya ya. Ya udah. Pokoknya hari ini Jebret Tim kita akan ngebahas tadi dari Donnarumma sampai ada kabar dari Real Madrid Florentino Perez yang katanya selalu cari gara-gara. Lengkapnya nanti bakal kita kasih tahu. Boleh lo komen-komen, silakan dari mana aja asalnya udah nonton sekarang, udah standby, udah stay tune. Ayo sekarang komen-komen di bawah sini. Nah, Intan, Apa lagi? daripada kita dimarahin sama netizen, kelamaan nih mana panditnya? Mana panditnya? Mana Coach Justin yang ternyata tebakannya benar Italia yang juara tuh kan kemarin dia tuh Iya. viewersnya langsung banyak tuh ya Akhirnya YouTube-nya. Coach Justin nebaknya benar dari awal loh. Dari awal Coach sudah bilang Italia bakalan juara Euro. Benar. Gitu benar kejadian. Langsung aja nanti ngobrol-ngobrol sama Coach Justin tapi Iya, cuma satu ini. iya lihat nih. Ada satu lagi nih. Oke Jebret Tim, itu ada sesuatu yang akan kita kasih buat lo pastinya di bulan Agustus. Ini kita mau bikin workshop gitu. Jadi lo bisa tebak-tebak kira-kira workshopnya apa. Apakah ada yang mau menggantikan Mardel menjadi host dan menghadapi Coach Justin dan juga para pandit lainnya. Salah satunya adalah Bung Harpa ini yang kayaknya kemarin sempat rame gara-gara Maguire ya Bung ya. Iya biasa lah. Biasa lah ya. Kalau di sini kalau di Jebret Media kalau nggak ada haters bukan Jebret Media. Oke, siap. Tapi kalau gue pengen nanya dikit ya. Kemarin kita nonton Inggris kalah, lo senang apa gimana nih? Gue bukan soal seneng gak seneng ya. Memang kalau menurut gue Inggris gak layak. Kenapa nggak layak? Dikit aja, dikit. Iya lawannya lebih layak. Oh ya masa sih? Lawannya lebih layak kalau kita lihat performa mereka dari belakang sampai depan. Bahkan bagaimana Mancini mengatasi absennya Spinazzola. Kemudian ketika mereka tertinggal reaksi mereka seperti apa. Semua lengkap lah menurut gue. Mereka sangat layak. Inggris menurut gue
Oke, gue mungkin agak sedikit berbeda sama Koci ya soal Southgate. Ada yang setujunya adalah dia miskin taktik, gue setuju. Cuman untuk bagaimana dia mengembangkan pemain itu oke, gue appreciate ya. Bagaimana dia mengembangkan Calvin Phillips, bahkan juga Pickford menurut gue tampil cukup baik di turnamen ini gitu. Oke, tapi dengan pemilihan sedikit ya Saka kemarin ya itu faktor kan menurut lo? Ya, Dikit aja. gue rasa udah banyak yang breakdown ya. Kalau lu bilang Pickford tampil baik, apakah dia lebih baik daripada pada saat dia bermain untuk Everton? Nah itu dia. Kan enggak, kan sama betul. aja. Pensiunnya kan Bukan. beda coach negara Maksud dan gue klub gini, kan. di Everton dia buruk. Ya, bahkan dia sempat nggak inti di beberapa pertandingan. Nah ini yang gue maksud. Ketika dia bermain di timnas, dia bisa bermain sangat baik menurut gue. Ya. Nah ini yang gue berikan apresiasi kepada Southgate, bagaimana pendekatan dia ke pemain, entah gimana, itu cukup baik. Sehingga pemain itu bisa tampil, termasuk Maguire yang di Xiao juga bagus yang kan di kemarin busuk, kan? di timnas bagus. Berarti kan ada sesuatu di Southgate soal pendekatan pemain. Kalau soal taktik gue setuju sama Koci, dia sangat miskin taktik. Oke, itu kan tadi ngomongin soal Inggris dan juga Southgate gitu ya. Kita akan langsung beralih ke Italinya berarti. Italia ini sosok yang paling sentral menurut gue adalah seorang Gigi Donnarumma gitu ya, Coach ya dan juga Bang Harpa. Coach melihat semalam juga Donnarumma udah ngasih surat bye-bye itu ya, surat perpisahan sama AC Milan. Dikit dong komen lo soal Donnarumma Coach dengan dia cabut dari Milan terus akhirnya oke, gue pilih PSG deh sebelum gue ke Bang Harpa lagi gimana? Ya dia itu kan mulai jadi starter di usia sangat muda ya. Iya. Tapi usia itu sebenarnya tidak bisa jadi parameter. Yang jadi Tolak ukur, parameter adalah kematangan secara mental. Dan dia membuktikan bahwa dia cepat dewasa lah. Di usia 22 ini udah kayak kiper rata-rata di usia 28 30. Iya. Jadi ini untuk gue juga sebuah sebuah faktor yang harus di-appreciate. Blessingnya kan juga postur kan Coach kan? Posturnya juga besar Enggak, gitu. postur nggak ada hubungan dengan mental. Bahwa dia punya postur, banyak kiper postur besar juga katrok. Iya, Lu kalau lihat aja mentalnya- kalau mentalnya jelek ya. Di Liga Inggris. Tapi dia memang benar membuktikan bahwa dia dari segala segi sangat layak untuk menjadi yang terbaik di dunia. Oke, di Nah, dunia. ada- Iya. iya. Cuman kembali lagi apakah dia bisa berkembang nggak? Orang banyak tidak lihat Apa tuh, adalah di luar lapangan. Apa yang lo Faktor lihat? di luar lapangan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan karir. Kalau Donnarumma gimana kalau Coach ngeliatnya? Gue tidak banyak baca gosip dan lain-lain ya. Jadi seharusnya sih dia oke menuju ke Iya. orang bisa bilang Mino Raiola itu agen yang matre lah darah ya kan itu dan lah. Iya. Gue sempat baca satu artikel long time ago, berapa puluh tahun yang lalu, Ngebahas apa Coach? pada saat Zlatan dari Ajax ke Juve, oke, dia naik pesawat nego, Zlatan pakai Rolex emas. Tahu Mino bilang apa? Apa? Lu copot jam tangan itu, kalau nggak kita batal ke Juve. Wah. Ngerti nggak? Jadi ternyata Mino di luar yang kita kenal matre, dia bisa mendidik pemain. Dan ini kan dulu di awal karirnya Zlatan, which is udah lama banget kan. Ya memang it's all about attitude kan sebenarnya Coach ya. Kalau misal- Attitude itu Iya, penting dan itu tidak kelihatan. Makanya pemain kayak Lingard itu nggak akan kemana-mana. ke MU lagi. bahkan gue setuju, bukan gue udah berkali-kali bilang, ini gue ulang lagi. Gue tidak yakin Mbappe bisa jadi pemain besar, murni karena attitude. Attitude ya. Balotelli kan juga sama. Balotelli contoh. Oke. Paling ekstrim. Tapi sebelum kita kemana-mana lagi gitu ya, dari Bung Harpa sendiri ngelihatnya Milan udah bisa membesarkan Donnarumma lah sampai Oke. sejauh ini. Terus akhirnya Dan sama-sama loh Donnarumma juga membantu Milan posisi 2 loh. betul Iya. ya betul. Maksud gua impactfulnya jadi buat keduanya ada gitu. Oke. Terus lo ngelihatnya apakah dengan pemilihan dia cabut ke PSG itu sudah tepat atau belum? Gini, sebelum kita ke PSG kita breakdown dulu kasus dia ya. Coba gue tanya Milanisti. Boleh. Sebelum Donnarumma tampil luar biasa di Euro, berapa yang mencibir dia? Ya kan Donnarumma lah, bahkan tadi Coach udah nyinggung soal Raiola. Jujur gue juga, maksudnya artinya gila nih orang. Emang kalau udah sama Raiola ribet deh, Iya. ya kan harga jadi naik waktu itu ya. Terus Maldini sampai turun tangan juga nggak digubris, seorang legend yang kita semua tahu. Tapi setelah Euro dia kan akhirnya membuktikan bahwa ini adalah kiper yang berkualitas. Pertama, kedua beda berapa sih waktu itu negonya? Paling 2-3 juta selisihnya mungkin ya sekitar segitu. Sekarang gue tanya sama Milan, lu cari kiper begini, Iya betul. harganya berapa coba? Ya. Dia mungkin mengeluarkan minimal 50 juta pound ya mungkin ya minimal ya atau euro. Sekarang lu
ya gue nggak tahu kiper barunya seperti apa ya nanti kapasitasnya. Gini, striker atau pemain yang cetak gol itu banyak, Gampang, banyak lebih pilihan, gampang, iya, betul. walaupun harga mahal. Iya. Kiper itu Susah. jarang. Cocok-cocokan. Iya. Cocok-cocokan. Kiper itu jarang, makanya kalau lu lihat Courtois, De Gea, Oblak, kiper yang bagus-bagus itu main di klub besar semua. Ederson, Alisson main di klub besar semua. Lu lihat klub yang menengah lah, yang susah naik ke atas ya kayak Arsenal lah contoh. Ya fair aja. Iya. Dijual lagi Iya. coach ya. Udah bagus Leno dijual kan lagi. pas-pasan. Iya. Ter Stegen bagus bukan top. Lihat aja susah juga. Iya. Ya kan apalagi ayam sayur, Loris. Gue udah berkali-kali bilang gak akan kemana-mana dengan kiper kayak begini. Iya, Jadi kiper itu penting banget. Iya, dan kiper kan begitu. Bener yang tadi coach bilang ya. Striker mungkin lu gampang bongkar pasang. Tapi kalau kiper enggak, cocok-cocokan. Jadi ya kayak Chelsea misalnya, cari kiper. Begitu dia dapat Mendy langsung cocok. Iya. Percaya deh sama gue. Waduh, Udah Mendy, selesai iya, tugasnya. iya, Kayak iya. pas sekarang yang pusing. Ya Nah, itu udah, contoh. cuman mahal doang kan dia Makanya paham. sekarang Milan pusing kan. Iya. Dia mesti cari pengganti yang apakah sepadan menurut gue sih di bawah Donnarumma. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin soal tadi lo bilang sebelum masuk ke PSG gitu ya, Donnarumma untuk pattern karirnya, apakah cocok nih emang dia masuk ke PSG? Yang ada kutip kalau orang bilang Likang itu ya farmer league lah gitu. Oke, Sebelum ke kalau- coach nanti. Enggak yang bilang siapa? Itu kan netizen sampah itu yang nggak ngerti apa-apa. Mau Farmer League, emang segampang itu? Iya. Lu kalau lihat PSG itu fight every match loh. Seringkali tertinggal mereka dan akhirnya dengan selisih 1 gol nggak juara. It happens kan nggak juara juga 5-6 tahun sekali, ya kan? Monaco terakhir kalau nggak salah yang sebelum Monaco PSG. But anyway, ini sepak bola. Kalau dibilang Farmer League nggak, untuk gue sih nggak jelas. Iya. Lah gedenya kok ke situ? Kembali ke, oh ya situ, oh ya benar. nah terus Nggak, intinya begini, kiper hebat mau main dimanapun cocok, Cocok, Mardel. ah. Mau main as long as this klub ini besar, dia bisa memberi kontribusi. Iya. Dia mau main di City lah, di PSG lah, di Barca lah, cocok-cocok aja. Ya, dan juga kan gini, PSG kan oke lah. Kalau untuk Ligue 1 mungkin kita bisa debatable panjang ya. Ya ada yang mengatakan tadi yang Kardus mengatakan ini Liga Farmers, Coach bilang ini oke juga. Tapi juga harus lu lihat di PSG ini kan ada pemain-pemain bintang menurut gua ya. Iya. Secara psikologis kayak lu biasa bergaul mungkin sama di kalangan Karang Taruna, sekarang udah bupati dan sebagainya. Jadi lu ada peningkatan juga mental lu. Kedua, mereka kan main di Liga Champions. Mereka kan ketemu tim-tim besar. Ya sorry to say ya, kalau di Milan apakah ada jaminan sampai 2-3 tahun 4 tahun ke depan mereka akan selalu main di Iya. Liga Champions. Jadi dengan dia masuk di PSG, ya dia akan bertemu dengan di competitiveness level tertinggi di Eropa. Jadi menurut gue untuk perkembangan karirnya, ya itu akan positif. Iya, karena juga kalau kita ngebahas sedikit dengan bursa transfernya PSG juga di musim depan gitu ya, datengin Sergio Ramos itu salah satu big deal buat mereka. Jadi ya menurut gua Donnarumma, wah gue main sama Bukan pemain-pemain Ramos bintang. saja, Ramos, Hakimi, Hakimi, iya. Wijnaldum. Itu salah satunya. Dan jangan kaget kalau mereka masih beli pemain lagi. Iya, dan labelingnya memang bintang. Nah ngomongin juga soal Donnarumma impresif di Euro gitu ya. Kalau Coach bisa memilih atau juga Bung Afra bisa memilih Coach gitu. duluan Coach lah. dulu lah ya. Gua- Kiper Gue udah ada sih. terbaik gitu ya. Selain tadi kita udah nyebut Pickford dan juga Donnarumma yang impresif. Enggak, kalau lu tanya gue, kiper yang terbaik, Jan Sommer. kompetitornya itu bukan kompetitor Donnarumma, itu bukan Pickford. Pickford itu berada di papan tengah, nggak ada bagus-bagusnya ini kiper. Gue, lu nggak nonton YouTube gue sih. Kemarin gue mantap. udah bikin 11 terbaik plus pemain cadangan. Kiper cadangan untuk gue itu Jan Sommer. Jan Sommer. Iya, Pickford, aduh please deh. Masih jauh di bawah. Oke. Kalau Bung Harap gimana? Kalau gue nih kali ini berbeda jauh dengan kalau Coach. Coach, Kalau ya. gue melihat Pickford salah satu mungkin atau kiper terbaik di turnamen. Kenapa? Gue akan membreakdown secara data dan juga di lapangan. Dia adalah pemain dengan clean sheet terbanyak. Iya. Oke lah, lu bisa mengatakan lawannya karena gampang-gampang, ya kan? Clean sheet itu kan tergantung defender lu juga. Oke, ya itu makanya kita bisa ini. Terus Iya kedua, Coach, oke. dia save terbanyak di turnamen. Dia melakukan punch ball juga terbanyak. Nah, yang terakhir ini gue mau mengatakan
kalau kiper melakukan punch itu berarti dia reading the game-nya bagus. Tapi mukanya sering panik ya kalau pegang bola ya. Ya, mukanya memang bawaannya panik gitu. Dia 2 kali salah passing lawan Ukraina nggak distrap, sekali lawan Denmark nggak distrap, ketemu tim besar distrap. Kiper gede nggak akan melakukan itu. Ya. Nah, lanjutin dulu Bang Harpa. Ya udah kira-kira gitu. Enggak, iya. Enggak, tapi Iya. artinya gini, artinya kalau gue lihat kiper itu kan sebenarnya orang sering salah mengatakan refleksnya bagus. Tapi kalau gue lihat data tadi yang gue paparkan itu menunjukkan bahwa dia punya kemampuan elementer yang harus dimiliki kiper. Apa itu? Satu, positioning, kedua, reading the game. Ini yang membuat kiper itu Kalau dia nggak punya dua-dua, buat apa dia jadi kiper? Kan dia dibayar untuk jadi kiper nahan bola. artinya kemampuan dia di dua itu sangat baik. Jadi kalau dia menguasai hal yang elementer ya wajar-wajar aja. Tapi maksud Gue rasa semua kiper yang ada di itu juga begitu. Ya artinya kemampuan dia dua itu bisa tercermin dari penampilan dia selama Euro gitu. Oke, gue mau nanya sedikit sama lo nih, Bung Harpa. Everyone love Denmark kemarin kan, tapi ngelihat penampilan dari Kasper Schmeichel menurut lo gimana kalau di Euro? Dikit aja. Kasper Schmeichel juga oke ya, tapi oke-nya gini, artinya kalau kita lihat kan kiper ya sama tadi yang Kak Ci bilang, kadang-kadang kita harus menyangkutkan juga dengan performa backnya juga. Iya, pemain tengahnya. Kadang pemain tengahnya ya kadang-kadang kiper itu kelihatan bagus juga kalau backnya jelek kan gitu. Artinya dia banyak save dan sebagainya. Kalau backnya bagus ya kipernya kadang-kadang cuma ngopi aja di belakang kan. Iya benar. Tapi secara personal, Ya, kayak Donnarumma dong berarti kan kayak gitu. Backnya bagus nih Celini Bonucci. Donnarumma secara performa kalau kita lihat dari statistik cukup banyak dia melakukan penyelamatan. Cukup banyak melakukan motong bola dan sebagainya. Jadi oke lah. Tapi memang betul dia dibantu juga dengan back yang kokoh. Itu mengapa mereka bisa juara. Nah, kalau ke Kasper Schmeichel, dia lebih banyak bekerja secara individu. Melawan Inggris kita lihat berapa kali dia melakukan penyelamatan. Nah, balik lagi yang gue bilang, karena apa? Karena memang backnya ya begitulah. Jadi dia kelihatan lebih menonjol. Iya, bisa betul. lebih nyaman di belakang gitu ya. Apalagi Jan Sommer. Ya, Swiss betul. kayak Jan Sommer apa? juga Ngerti nggak? Iya. Di situ lu lebih bisa menilai daripada cuman Pickford. Aduh. Lebih spotlight lah ya. Ya, cuman untuk yang Sommer sayangnya kan kemampuannya. pertandingannya nggak banyak ya, maksudnya berhenti di perempat final ya kalau nggak salah. Tapi itu ya. kan memang ngebuktiin kalau yang Sommer itu impresif Yes, penampilannya. bukti Nah, Sommer iya. juga salah. ya, ngomongin soal kiper juga gitu yang di Euro, salah satunya yang lagi rame dari semalam adalah Rui Patricio pindah ke AS. Apa ramenya? Pindah Ya buat maksudnya. Roma lumayan tuh coach. Enggak, itu karena buat Iya. Nah, ngomongin Donnarumma kan ya ini Serie A lah gitu ya. Jose Mourinho salah satu pelatih yang dianggap kayaknya ya coach nggak suka. Nggak, dia- Nggak bisa. Nggak bukan suka coach Mourinho itu Mourinho. udah selesai karirnya. Kalau dia nggak selesai, dia akan main di Liga Inggris, Liga Spanyol, whatever lah, di klub besar. Ini udah di Serie A, mainnya di Roma pula. Ngerti nggak? Berarti Roma bukan klub bagus dong menurut coach. Dulu sejarah, iya. 20 tahun lalu. Nah, dulu iya, tapi kita lihat 10 tahun terakhir lah di mana Roma. Pernah main Champions League lah? Nggak pernah juga. Iya kan? Iya, AC Milan Jadi baru musim sebagus depan. apa? Emang ini pelatih udah selesai. Cuman dia hanya bisa mengelabui klub dengan nama besarnya. Maka dari itu Spurs tolol itu Iya, ketipu. iya, Tapi nggak iya, heran iya. juga sih, emang tolol semua isinya di dalam. Kalau Spurs tuh emang paling aneh, kenapa? Karena kan kalau gue salah ya, satu-satunya klub yang dilatih dia nggak ada gelar kan Spurs. Iya. Ya nggak aneh, emang begitu. Makanya kalau Iya, itu. kalau Mau menurut siapa yang latih nggak bakal dapat apa-apa itu Ya Spurs. menurut saya kalau gue lihat kontroversi dari Coach Justin juga mirip-mirip kayak Mourinho kan dengan mood pedesnya. Ya mungkin karena mirip jadi coach juga agak sebel sama dia. Karena ada kompetitor gitu ya. Tapi lihat Enggak, karena dia kardus. Nah, tapi ngomongin soal AS Roma sendiri under Jose Mourinho. Salah satu movement pertamanya adalah mendatangkan pemain baru ya, itu tadi Rui Patricio. Tapi kalau tadi Coach Yu juga udah punya point of view, kalau dari lo Bung Harpa ngelihat gimana sih analisa lo buat Mourinho sama Pertama Roma? Mourinho dulu ya, Mourinho. Tadi gue sepakat dengan Koci. Artinya memang dia ini adalah pelatih yang declining. Yang masa jayanya mungkin 10-15 tahun lalu, menurut gue dia tidak mau berubah. Ya gaya kan selalu ada dinamis ya. Sehingga turun-turun terus kan. Mulai dari Spurs, kemudian sekarang AS Roma. Tapi di sisi lain gue juga appreciate dia. Kenapa? Dia tahu diri. Ketika lagi terpuruk, ya dia nggak maksain tim maksain gede. untuk ya memang gak ada yang mau Bukan juga. nggak masih Nggak ada mau. Ya. Nggak ada mau. Tapi artinya dia take that chance ya. Dia oke, gue melatih ini dulu, gue tahu di sini, gue lagi terpuruk. Dan Ancelotti kan gitu, dia mau terima Everton, dia Sama nggak laku juga. Madrid aja goblok ambil dia lagi. ya tapi kan lumayan balikan dia bisa Itu bisa bener, jual diri. nyesel itu ntar dipecat, lihat aja lah.
Nggak Jadi- malu. Iya, mending kayak Wenger sekalian gitu ya, stay ya udah. Ya mungkin tahan aja gitu. ekspektasi Romanistik kan, gue juga sebagai yang penggemar AS Roma kan ngelihat kalau dia bisa bawa 4 besar aja kan udah oke. Mimpi bawa 4 besar. Ya udah ya, buat Romanisti inget episode ini. Koci bilang AS Roma musim depan 4 Mimpi. besar itu Nggak, mimpi. dia bilang mimpi bisa jadi Mimpi kenyataan ya. juga. Ujung-ujungnya kayak Hanif. Spurs dipegang Mourinho berani taruhan tiket. Kalah juga, ngerti Nah, nggak? lu mau taruhan apa sekarang? Lu mau Ayo, taruhan apa? tiket. Kemana? Ya Ke New Eropa, York, ke Eropa. New York lah. Oke, deal ya. Catat ya. Bosan Catat ya. Eropa. Oke, Deal ya. deal. Oke, Deal. 4 Serius besar. ya? Tapi serius. Oke. Oke. PP ya, bukan kayak Hanif maunya pergi Ulang. doang. PP. Oke, ini kamera udah fokus saya ulang lagi. Oke, Oke, jadi Apa? jadi gini, Ah. kalau Roma masuk 4 besar, tiket kemana? Lu mau ke London, Amsterdam bebas. bebas. Oke, Amerika. Lu mau atau kemana? Eropa? Ya Eropa aja lah. Eropa. Jangan Amerika aja yang jauh. Lu mau ke Amerika juga? Iya. Ayo. Oke, kalau misalnya nggak 4 besar, gue yang bayarin lu ke Amerika, Ya. PP ya. Naik premium ekonomi, SQ. Ekonomi aja, ekonomi. Yang direct flight nggak ada ekonomi. Gue nggak main ekonomi. Man. Wah, gawat juga. Oke lah, siap, deal. Oke. Premium ekonomi asur 4 besar. Asik. Oke, deal ya. Di episode ini 487 Koci dan juga Bung Harfa Wah. make a deal buat Roma masuk 4 besar atau enggak. Oke. Ini rame nih Dipotong jepretin ntar, klipnya potong ya. Klip ya ntar ya buat konten. Nah, tapi ngomongin soal Roma lagi nih, Spinazzola ya begitu kan kondisinya setelah pasca Euro. Nah, Ya, lo ini ngelihatnya kalau gue bilang layu sebelum berkembang. Bener. Jadi menurut gue ya Euro ini kan jadi panggungnya dia banget ya. Tapi ya kita semua tahu dia cedera. PR besarnya Mourinho kan itu jadinya. Ya memang ada back muda ya, Ricardo siapa gitu gue lupa. Tapi masih muda, cuman cukup berprospek. Ya anak asli Roma, didikan Roma. Dan tahun kemarin pun jadi pelapisnya Spinazzola sebenarnya. Tapi ya Spinazzola kan selalu main. Nah terakhir kan kalau gue nggak salah hari ini udah rame tuh. Dia mau minjem Alex Telles kan Iya. dari MU. Ya. Kenapa ketawa Koci? Enggak, oke. Kenapa Koci ketawa? Kalau soal skill ya mungkin di MU juga nggak kepake. Cuma Bukan, Luxianya lagi bagus om. Iya, lagi makanya bagus itu, cuma Luxianya. Nggak ambil Van de Beek sekalian. kan PT-nya lagi nggak ada bos. Iya, ya kan? iya. Terus. Nah lo ngeliat proyeksinya kalau misalnya memang sampai Telles pindah ke Roma gitu, jadi pelapisnya Spinazzola. Menurut lo bakal bagus nggak nih, Bung Harpa? Kalau gue lihat dia kan pernah punya 1-2 musim yang bagus waktu di Porto. Kalau menurut gue dia salah pilih klub, salah timing juga kayak MU. Luke Shaw main bagus, nggak ada waktu buat dia. Nah, oke lah mungkin soal skill dia ya nggak bagus lah. Cuman pemain yang lagi seperti ini kan lu bisa kasih kesempatan, kasih motivasi, apalagi sama-sama bahasa Portugis ya. Mungkin dengan adanya kesempatan ini dia bisa membuktikan dan ya bisa something lah. Yang terjadi nanti kayak Wolves. Gimana? Jadi Coach? klan Portugis Portugal dikumpulin FC. semua. Rui Patricio. Ujung-ujungnya rank 8, rank 7. Bayar tiket dong. Tapi kalau apa sih dari point of view kan lo memang punya pandangan sedikit subjektif lah ke Mourinho. Tapi secara overall. Subjek nggak? Gue selalu objektif bahwa lu beda pendapat sama gue bukan berarti gue yang subjektif. Gue timpa juga lo sama Lucky Day. Enak aja lu main subjektif. Oke. Gue selalu objektif. Oke, iya. Itu biarkan netizen yang berpendapat Ada ya. kerusuhan apa ini? Aduh, aku sampai keringetan, Intan. Beda pendapat dibilang subjektif. Iya, Enak iya. banget lu. Sabar Coach. Aduh nggak bisa pupuk nih gara-gara lagi PPKM kita ya. Lu kalau virus sudah gue semprot. Ayo, kenapa Intan Ini kesini? kita udah lama banget kan tebak-tebakan. Ini Coach biasanya bisa nih kalau tebak-tebakan paling jago. Iya, diademin dikit ya. Yo. Bukan paling jago. Males, bosen udah menang terus. Capek gue. Kita belum lihat tebak-tebakannya dulu. Kita mau lihat yang paling Ya elah selama dari Abrar gitu-gitu aja. Sabar ya Coach ya. Tapi ini kalau ngomongin yang paling jago dan top soal Aki, pastinya GeForce dong. Fast Betul. Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Yang Instagramnya bisa langsung kalian follow nih nama Instagramnya Ya. @GeForce_ID. Nah ini dia tebakannya. Coba Coach pasti bisa. Ini dia kita lihat ya. Siapakah pemain AS Roma yang Ini kan doyan banget basi makan banget di kan. sana? Terus kayak begini. Aduh, benar. Namanya kuis Koci kepleset. tahu nggak? Kuis Aduh, kepleset. please deh. It's not my level gitu. Please deh. Padahal dia bingung nggak mau jawab ya. Harpa tahu lah ya. Aduh, nggak tahu Nggak deh. tahu ya. Kalau Ardel tahu nanti disimpan dulu. Nggak ya, tahu dalam sih. hati.
nggak tahu gue kalau Abrar tuh emang bercandanya agak bingung ya. Coba ya. Makanya gue bilang ini levelnya Abrar. Padahal Koci kayaknya kalau misalnya lo bisa jawab mau dibayarin tiket ke Singapura sama Abrar katanya. Serius? Iya. Abrar taruhan cepet aja nggak berani. Beraninya cuma gocap. Oke, Jebretim langsung aja. Mau bayar gue Jangan tiket Taruh di Singapura. kolom komentar ya, langsung aja pakai formatnya seperti biasa, langsung taruh, nanti kita akan pilih pemenangnya Intan ya. Silakan Oke. dilanjutin, tapi sabar-sabar ya, jangan emosi ya. Nggak apa-apa, udah biasa sama Koci emang ya. Oke, makasih Intan. Lanjut, masih sesuai judul kita malam hari ini. Jebretim paling pas dari judulnya adalah kita ngomongin soal yang lagi rame nih. Rekaman omongannya si Dari tadi lagi rame Iya, terus. biar bener rame aja gitu Koci. Madem. Ini rekaman omongannya Florentino Perez yang apa namanya, obrolannya kebuka gitu ya. Soal si Raul sama Casillas katanya lo pemain flop nih di Real Madrid, kurang nggak cocok gitu. Nah kalau ngelihat kayak gitu-gitu sebenarnya menurut lo seorang pemimpin gitu ya dengan karakter kayak Florentino Perez tuh cocok nggak sih, wise nggak sih dengan pernyataan dia yang memang kontroversial banget? Mungkin dari Coach dulu silakan. Yang nggak wise itu, lu sebagai Perdana Menteri sengaja tidak memperbolehkan fans Itali masuk hanya dengan 1.000 doang, dengan cara yang sangat tidak sportif, ujung-ujung kalah juga. Nah itu baru nggak pantas. Masih dibahas ya. Harusnya ya. dia mundur itu si gendut satu itu. Boris Becker. Oke. Iya. Nah, Tapi iya. Madrid sudah Perez. keluarkan klarifikasi kan. Madrid sudah keluarkan klarifikasi bahwa pernyataan itu benar dikeluarkan, tapi di apa ya? Ya banyak cut-cutnya dipotong-potong ya. Dipotong dari konteksnya. Iya. Dan seperti haters lakukan juga dengan omongan gue. Jadi gue mengalami itu, ngerti nggak? Jadi suka dipotong-potong. Cuma Kayak lu ya, Coach ya? gue rasa itu hal yang biasa. Satu, ini off the record. Kedua, wartawan yang melakukan ngerekam itu tidak dapat izin. Jadi dia diam-diam ngerekam. Bahwa dia curhat itu biasa, gue bilang. Perez ini kan manusia. Jadi ada hal yang terjadi yang selama ini kita tidak tahu, tidak lihat. Ternyata salah satu adalah si Raul ini memanfaatkan Real Madrid untuk kepentingan dia pribadi. Nah, kayak gini kan kita nggak bisa menilai. Perez bisa benar, mungkin Raul pun juga bisa benar bahwa apa namanya, dia sebagai karyawan Madrid, dia legend, jadi dia sedikit memanfaatkan. Jadi untuk gue sih gimana ya? Ya, isu di back jangan end kita terlalu juga, menilai ya. si Perez lah. Tapi ya oke lah, di luar bahwa itu di-cut atau apa, kalau kita lihat kan sejarahnya bagaimana Madrid memperlakukan pemain memang agak kurang baik lah ya secara umum. Kita ingat Hero, dia bilang saya keluar melalui pintu belakang, ya, terus ya ini Casillas juga, dia juga pindah kan juga. Casillas kan karena Mourinho. Ya, tapi kan harus ya gitu. Apa yang bisa Nah, ngomong? maksudnya gini, kalau lu bedain dengan karakternya, kulturnya Barcelona kan beda. Istilahnya nepuk punggung gitu loh. Iya, Jadi iya, lebih inilah ke pemain. Oke, dan kalau kita ngobrolin juga soal dia kan memang super power banget nih, ngomongin soal dia yang ngomongin Super League kemarin ya, rame-rame gitu. Apakah dengan dia seperti itu bikin bikin kontroversi itu memang menurut lo itu menjadi salah satu target strategi marketingnya Perez buat ngangkat value timnya, ngangkat value setiap rencana yang dia bikin buat sepak bola tuh Ya menurut lo gimana? kalau gue lihat ya secara kasat mata dan juga dari beberapa indikasi yang keluar dari mulutnya Perez dan kebijakannya, ini kan orang yang menganut dalam tanda kutip kapitalis ya. Artinya ya money is above everything. Ya kapitalis lah. Kalau lu sebagai komunis gimana lu bisa beli pemain mahal-mahal? Kalau lu harus kapitalis lah. Ya jadi bener-bener kalau maksudnya gimana ya? Kalau kita lihat pemilihan pemain lah, ketika Ronaldinho, Beckham misalnya, ya dia milih Beckham, ya yang dianggap lebih menjual. Punya value marketing gitu ya. Karena Ronaldinho nggak mau ke sana. That's different kayak gitu. Sebenarnya ada alasan yang agak kurang etis lah waktu itu. Ya kan? Terus ya gitulah. Jadi memang mereka bukannya berarti nggak butuh duit ya. Gue nggak mau berdebat soal klub juga butuh duit atau enggak. Cuman ya itu dia, beda perlakuan tim seperti Madrid katakanlah dengan Barcelona gitu. Oke. Dan ngomongin sedikit soal yang lagi anget-anget juga, ini gue nggak ngomongin rame ya. Dari tadi anget-anget terus loh. Tadi Hangat rame. lagi rame. Ada gosip baru nih Coach, katanya Chelsea bakal offering ke Juve buat Chiesa. Nah, lo melihat romantisme pasca final sematakah atau ingat-ingat kalau misalnya pemain Italia tuh nggak semua oke main di luar Italia?
ngelihat kabar ini gimana Coach? Jarang banget ya, tapi kita nggak bisa bilang itu juga. Kita harus melihat kualitasnya. Seorang Chiesa Kalau gimana? lu Chiesa itu kan salah satu kualitasnya adalah speed, memanfaatkan ruang yang ada, ya kan? Apakah Chelsea main high press? Nggak selalu. Apakah Chelsea sering dapat ruang untuk melakukan counter? Ya lumayan sering juga. Kita lihat Werner, salah satu kelebihan Werner kan juga speed ya. Cuman Werner kan nggak bisa cetak gol. Nah kalau Chiesa ini kan bisa. Jadi kalau gue bilang sangat wajar. Chelsea ini kan dengan MCT dan MU 2-3 tim yang punya dana dan bisa dikeluarkan. Ya kita tahu lah setiap tahun MU selalu ngejar pemain top semua. Yang datang pemain mediocre ke bawah. Contohnya? Contohnya siapa? Van de Beek. Contohnya Van de Beek. Terus Pret aja dibeli 60 juta. But anyway, untuk gue sih wajar kalau Chelsea mengincar dia. Gue mau ngelanjutin coach ini Bung Harpa. Dan memang problem terbesar Chelsea sekarang adalah finisher gitu kan. Werner juga kemarin kurangnya ya lo bisa lihat sendiri lah. Apakah dengan kedatangan Chiesa yang memang notabene pemain Itali juga kadang belum tentu bagus di luar Itali. Itu cocok atau enggak? Itu data dari mana tuh pemain Itali nggak cocok di luar? Iya, bisa. Setahu gue justru pemain Itali banyak sukses di luar. Tapi lebih banyak ketika kita Christian Vieri top iya. skor di Atletico Madrid. Tahun berapa? Tahun berapa? Ya, Ciro Immobile. Jorginho. 10 tahun terakhir nggak banyak emang. Iya, tapi maksudnya cenderung dibandingkan pemain Inggris Dan keluar Jorginho misalnya. itu pemain Brasil. Tapi dari paspor Itali. current squad Itali, cuman Jorginho dan Verratti yang memang bisa dibilang lumayan bagus Iya. di luar Itali kan. Karena memang nggak banyak. Kan artinya secara permainan lebih mungkin pemain Italia itu bisa main di luar daripada kalau kita bandingkan dengan Inggris. Tapi anyway, Chiesa gimana kalau ke Chelsea? kita bicara Chiesa, kalau kita menurut lu deh, siapa yang kira-kira paling flop musim lalu pemain yang dibeli? Yang Chelsea? Menurut gua kalau bukan yang beli ya gua malah berdasarkan performance. Warner Atau Ziyech? atau Ziyech. Nah, Iya. gua rasa mungkin salah satu dari itu yang diganti. Ziyech lebih kalau gue bilang ini nggak bisa memanfaatkan. Ziyech itu bagusnya main 4-2-3-1 bukan 3-4-3. Kalau Werner cocok 3-4-3. Cuman ini pemain emang katro aja. Iya. Jadi kalau gue bilang kemungkinan besar Chiesa lebih dibeli untuk mereplace si Ziyech. Karena posisinya juga agak mirip kan, wing. Terus bisa shooting. Nah Ziyech entah mungkin coach lebih tahu secara detail, tapi pokoknya dia nggak cocok main di Chelsea dan sepertinya bukan start syndrome tapi kayak culture shock gitu loh. Iya, culture shock. Culture shock ya. Jadi itu yang menurut gua kemungkinan Chiesa dibeli untuk menggantikan posisi. Nah, Gue harap si Ziyech ke Arsenal. Serius. Arsenal butuh pemain kayak untuk biar tidak Arteta out ya semoga ya nantinya. Cuman sebelum kita ngobrol Arsenal nih, kita juga bakal bahas Arsenal. Ini harganya sendiri nih, Bung Harapan dan juga Koci, dilabelin sampai dengan mungkin kurang lebih 100 juta euro. Apakah itu malah bikin jadinya, wah ini mahal di harga gitu, bebannya lebih tinggi gitu. Itulah kenapa Barcelona, Juve, Madrid dan lain-lain ingin membuat sebuah league yang namanya ESL. Karena mereka bilang harga itu udah ridiculous. Tambah lama tambah naik udah nggak bisa dibeli lagi. Tapi tetap ada segelintir klub kayak Chelsea, MU, City dan PSG yang mampu membayar. Lu kalau lihat MU itu bayar 2 kali harga pasar. Always like that. Mau Van de Beek lah, mau Fred lah, mau Maguire lah. Bahkan Amad Diallo anak SMA dari Italia dibayar 30 kan stupid gitu loh. Tapi itu dilakukan ya, itu duit mereka itu hak mereka, ngerti nggak? Tapi tambah lama tambah naik. Jadi kalau kembali lagi Chiesa harga 100, ya gue sih nggak heran. Nah, Haaland 150, belum tentu juga bisa sukses di Inggris. Tapi ini kan semua emang gara-gara Mbappe sama Neymar. Jadi semuanya pada naik semua, inflasi semua. Bahkan waktu itu gue ingat Asensio itu rilis clause-nya cuma berapa gitu. Begitu Mbappe 180, Neymar 200 sekian, langsung dipagerin 100 berapa juta dolar, 200. Sancho aja 90 ya ke MU, terus flop lagi. Sancho itu kan paling 30-an. Kan ridiculous 30-an. 90. Ya iyalah. 30-an. Dia belum terbukti di IPL sama sekali. Iya benar. Ya udah gila lah menurut gua ya, 100 juta. 100 juta? 100 juta pound. Iya, pound. Euro. Dan lebih parah lagi, 1,7 triliun. Chelsea ngincar Haaland udah mengajukan 150 juta. Dortmund bilang apa? No.
Dia nggak akan kemana-mana, selesai lu. 3 triliun ya, 3 Udah gila itu. Oke. Jadi kalau misalnya menurut fans Chelsea ini yang lagi nonton, coba kasih tahu pendapat lo di kolom komentar di bawah, silakan sambil ngomongin lagi soal yang nggak bakal kemana-mana juga, mungkin Arteta. Lo mendingan Arteta out apa? Dia ngomong tadi lagi rame. Gue kemarin nonton Arteta, nonton Arsenal yang di babak pertama hampir semua cadangan yang main. Gue tanya di grup, gue bisa tunjukkan Twitternya. Ini kiper siapa? Di grup gue bilang, oh itu dari akademi, Kacrut, gue bilang gitu. Berapa menit kemudian dia bikin blunder kayak begitu. Nah ini menunjukkan bahwa Arteta ini nggak bisa lihat pemain. Kalau lu lihat pemain yang berada di apa namanya di Arsenal sekarang, itu 75% nggak layak main, ngerti nggak? Bahkan orang bisa atau manajer bisa memberikan kesempatan berkali-kali kepada Nketiah. Gue akan bilang dan gue berani, gue lebih hebat daripada Arteta. Kalau soal ngelihat pemain, ngerti nggak? What a statement ya. Berapa kali gue sudah bilang ini bapuk, Willock, Nketiah. Justru pemain yang gue bilang bapuk dikasih kesempatan untuk bermain. Chambers hampir semua pemain dipuji-puji. Aduh. Dia mungkin lebih hebat jadi asisten ya. Jadi kalau kemarin kalah, gue nggak heran karena nggak ada pemain baru kan. Ya pemainnya itu aja, ya mainnya gitu-gitu aja. Oke, kalau dari Bung Harpa gimana? Satu dosa dia yang nggak pernah gue maafin dari Apa musim itu? lalu adalah menjual Emiliano Martinez. Setiap pekan gue lihat main Arsenal dan Aston Villa, itu selalu gue gila nih Arteta nih. Beneran tadi Coach bilang, ini orang nggak bisa ngeliat pemain. Emiliano Martinez itu kan udah lama di Arsenal dari akademi, dia sabar. Terus loyalitasnya tinggi lah ya. When it comes di final fight buat perjuangan dia. Tampilnya kan luar biasa dia lawan Chelsea itu kan, berapa kali save, terus dia nangis kenapa? Karena dia sudah merasa menunggu momen ini. Terus FA Cup terakhir juga tuh ya. Community Shield kan juga dia. Kalau itu FA Cup ya? FA Cup terus Community Shield. Kok dijual bukan si Lennon malah dijual. Exactly. Kalau Leno tanpa celah mainnya, oke lah. It's fine. Ini kan banyak blunder juga Leno ini. Dan dijual cuman kalau nggak salah 20-30 juta. Kalau 80 juta atau 70 juta mungkin oke lah. Sebenarnya kalau untuk gue ya, dua-dua layak dijual, entah Leno maupun Martinez. Gue tidak bilang dia jelek ya, tapi dibilang untuk top, untuk bawa Arsenal ke 4 besar nggak bisa. Dua-dua nggak bisa. Nah, dari memang resultnya sampai kemarin pertandingan pramusim gitu banyak yang bilang udahlah nih out aja gitu. It's not about the result. Iya. Lu harus nonton khusus buat lu Mardel, video yang nanti sore gue posting. Oke, keren, boleh. Oke, lu nonton. Judulnya apa? Jangan terbuai dengan data. Oke. Di situ gue kasih beberapa contoh bahwa it's not about goal, it's about gameplay. Itu nggak berubah. Kalau seandainya Arteta, gameplaynya Arteta ini ya, cuman bisa berjalan dengan pemain selevel Real Madrid, selevel Man City, itu bisa jalan. Tapi dengan kualitas Arsenal, nggak bisa jalan, nggak bakal jalan murni karena kualitasnya. Kalau bukan ngomongin soal result ya Coach ya, kita ngomongin soal milestone gameplaynya si Arteta memang nggak cocok dengan let's say buat kualitas Arsenal, pemain Arsenal. Dengan kalau let's say misalnya masih dipercayakan nih Arteta di Arsenal. Ya udah, apa bedanya? Lu lihat Arsenal ini hancur gara-gara apa? Bukan hanya gara-gara pemain, bukan hanya gara-gara pelatih. Dirteknya nggak jelas, pemiliknya nggak jelas, datang aja. Jadi sebagai fans mau gimana lagi? Cuman fansnya doang yang jelas. Iya, jelas nunggu jual. Fans Arsenal itu sangat loyal. Jadi hal kayak gini ya udah. Terlepas mungkin Arteta cabut atau enggak, solusi buat Arsenal menurut lo berdua? The whole dari atas ke bawah itu harus diganti. Kalau gue solusinya nomor satu, ownernya harus keluar. Iya. Itu udah berkali, ownernya harus keluar baru ke bawah dibersihin semua. Satu momen ketika ownernya nggak mau ngeluarin duit, itu Emirates agak kosong. Enggak. Sekarang kan dia janji mau keluarkan 250 juta. Kita lihat nih. Iya. Tapi kalau Arteta juga yang beli pemain itu nggak jelas juga. Lu beli bek kiri dari Prancis kalau nggak salah, harganya 8 juta. Sehebat apa main 8 juta? Ya kita lihat aja, ngerti nggak? Ujung-ujungnya kayak Cedric Soares, kayak udahlah, Sokratis, kayak selevel itu, ngerti nggak? Ya udah, mungkin kalau buat jebret tim yang emang fans Arsenal, boleh komen di bawah, setuju nggak sama Koci? Mungkin yang siapa tuh ownernya Spotify emang harus beli Arsenal kali ya, biar berubah gitu. Nah, enggak, yang harus beli itu yang orang Rusia tuh siapa namanya?
Siapa Coach? Yang pernah pegang saham Roman Arsenal. Abramovich, Chelsea Kroenke. dong. Kok Kroenke? Kroenke ya itu. Usmanov. Usmanov. Oke, itu dia Jebretim. Kalau punya pendapat soal perdebatan seru kita malam hari ini, boleh langsung komen di bawah sambil Langsung dong Kakak komen Intan. ikutan Iya. debat dong ya. Boleh, Gitu kan. boleh. Kalau mau counter juga langsung aja counter. Benar, sambil kita juga akan ngasih tahu jawaban kuis Kuisnya, tadi iya. dari Abrar ya, Coach Kuis bilang. dari Abrar, jawabannya apa? Kita lihat ini. Coba Siapakah? sebelum, jangan dikasih tahu dulu jawabannya. Kalau kata Koci siapa Koci? Gak Siapakah? peduli, gue gak pikirin dari tadi. Siapakah pemain AS Roma yang Siapa doyan pemain? banget makan nasi Padang? Bung Harpa. Siapa? Aduh. Ya ini udah ada jawaban. Oh, dari jawabannya. Ya ampun gila. Davidya Harus Santo. beneran. Enggak, bentar, Siapa yang gue gak ngelihat korelasinya. Maksudnya kan santet juga gak nyambung. Santan. Nggak nyambung. Davidya Santan. Oh. Santan. Enggak, kalau ini mau Gawat nih. lu bener-bener parah kalau ini. Hanya karena gak mau gue tebak aja, bro. Sampai lu melencengnya gak ada bunganya sama sekali. Coba jebretin siapa yang benar jawabannya ada nggak ya? Nanti Oke. kita kumpulin dulu aja jawabannya ya. Terus Betul. besok kita umumin siapa yang jawabannya benar. Betul sekali. Jadi terima kasih Jebretim udah nonton malam hari ini. Dan pokoknya terima kasih buat para sponsor-sponsor kita Iya, ya. Diongkop Mikola Kini, makasih. Ada Jipor Jipor, juga, makasih. terima kasih banyak. Dan juga buat Jebretim yang udah nonton, terima kasih. Akhir kata, Mario Delano, Intan Samadina. Bung Harpa dan juga Coach cabut. Kita ketemu lagi di DPI berikutnya. Dadah. Bye.